Lelaki tua ini melihat semak mawar yang indah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga mawar yang paling indah. Tapi saat dia sedang memetik mawar, seorang raksasa muncul. Di atas wajah raksasa itu ada seekor monster. Dia melompat turun dan mendorong lelaki tua itu. Monster itu angkat bicara. Apakah hadiah yang aku berikanmu tidak cukup? Mengapa kamu masih ingin mencuri hal yang paling aku sukai? Lelaki tua itu berkata. Dia ingin membawa mawar ini untuk putri bungsunya. Monster itu berkata, kalau begitu, aku akan memberimu 1 hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu. Setelah itu, kamu harus naik kuda hitam. Kembali ke sini untuk menerima hukuman. Jika tidak, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Hanya bunga mawar tapi harus ditukar dengan nyawa manusia. Lelaki tua ini dulunya adalah saudagar kaya dengan 3 kapal besar. Tak disangka, suatu saat dia pergi melaut, dia mengalami kecelakaan. Tiba-tiba menjadi tangan kosong. Pada akhirnya, salah satu kapalnya didorong ke darat. Tetapi isinya diambil oleh orang lain. Saat itu, dia ingin kembali ke rumah di kampung halamannya. Tapi di tengah jalan, sayangnya dia terjatuh. Berguling menuruni lereng gunung. Setelah bangun, dia melihat benteng yang mistis. Ada banyak harta emas dan perak di dalamnya yang semua orang ingin miliki. Ketika dia hendak mengambil barang-barang ini, dia memikirkan putri kecilnya yang menginginkan mawar. Juga karena mawar ini, yang membuatnya mengorbankan hidupnya. Keesokan harinya, dia pulang untuk mengucapkan selamat tinggal pada putri kecilnya. Tanpa diduga, dia dikunci di kamar oleh putrinya. Ketika dia mendobrak pintu untuk keluar, putrinya sudah mengendarai kuda hitam dan pergi. Dia ingin pergi ke kastil itu, menerima hukuman untuk ayahnya. Kuda hitam itu membawa Belle melintasi banyak jalan. Kemudian mereka datang ke tempat misterius. Kastil di sini ditutupi dengan pepohonan hijau. Belle perlahan memasuki kastil yang penuh dengan mawar. Di sana dia melihat gaun pengantin yang indah. Feminitas dalam dirinya membuatnya tanpa sadar membelainya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tangannya penuh dengan luka. Dia mendekati danau, mencelupkan tangannya ke dalamnya. Luka-lukanya dengan cepat sembuh. Dia mengenakan gaun pengantin dan berjalan-jalan di kastil. Tanpa mengetahui monster itu ada di belakangnya. Kemudian jam berbunyi. Belle bersiap untuk mati. Siapa yang mengira monster itu memintanya untuk makan malam bersamanya? Karena Belle datang ke sini untuk ganti ayahnya. Monster itu tersentuh oleh perasaannya, sehingga membiarkannya masuk ke kastil. Dia tidak diperbolehkan lari keluar dari hutan ini, dan harus kembali tepat waktu untuk makan malam. Tapi ketika Belle melihat wajah monster itu, dia sangat takut. Kisah monster ini harus diceritakan dari beberapa tahun yang lalu. Ini adalah ibu rusa. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya adalah pemburu yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba rusa itu berubah menjadi gadis cantik. Tapi masih ada anak panah emas di dadanya. Dia dulu seorang putri, yang juga istri pangeran. Setiap kali pangeran kembali ke kastil, anjing-anjing semua akan dengan senang hati lari ke tempat sang putri. Putri tidak setuju dengan tindakan pembunuhan ibu rusa sang pangeran. Tapi sang pangeran suka menangkapnya. Pacarnya bahkan memberinya panah emas, agar dia bisa berburu rusa yang sudah lama dia perhatikan. Lihat mangsa yang baru saja diburu pangeran. Putri patah hati. Bahkan anjing kecil pun merasa takut pada sang pangeran. Putri memohon pada pangeran untuk tidak membunuh ibu rusa. Pangeran meminta permaisuri untuk memberinya seorang putra. Kalau begitu, dia akan memenuhi kebutuhannya. Karena putri hamil, pangeran dengan senang hati mengadakan pesta. Keduanya menari dengan gembira bersama. Mereka ingat pertama kali mereka bertemu. Putri mengingatkan sang pangeran untuk tidak melupakan janjinya. Siapa sangka sang pangeran tidak mengatakan apa lagi. Ibu rusa kuning ini memiliki daya tarik yang besar bagi sang pangeran. Pengejaran dimulai. Tapi yang anehnya rusa ini tidak berlari ke dalam hutan, tapi berlari ke dalam kasti. Sang pangeran mengejarnya dari belakang tanpa berhenti. Dia perlahan-lahan mengangkat panahnya.
Di atasnya adalah anak panah emas. Panah emas ini menuju ke arah ibu rusa. Tanpa perlindungan dari hutan, rusa dengan cepat jatuh. Pangeran datang di depannya. Khawatir dia akan melarikan diri, jadi dia bersiap menembakkan panah emas lagi. Melihat rusa di depannya tiba-tiba berubah menjadi istrinya. Sang pangeran yang patah hati memeluknya. Istrinya membelai wajahnya dan berkata, "Sebenarnya aku adalah peri hutan hijau. Aku memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Aku ingin mengalami cinta manusia. Aku pernah memilikimu, pangeranku." Pangeran memohon istrinya untuk memaafkannya. Tiba-tiba dia berusaha berteriak dengan keras, "Ayah, tolong maafkan kekasihku. Dia yang memberiku cinta sejati." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Pangeran sekarang menangis keras. Ayah sang putri yang juga raja hutan sangat marah sekarang. Dia menjadikan sang pangeran seekor monster. Jika masih ada wanita yang mencintai sang pangeran, dia akan mampu mematahkan kutukan itu. Gadis ini berlari di salju lebat. Dia tidak tahu es di bawah kakinya mulai retak. Dia ingin berlari melintasi danau beku ini. Monster dengan cepat bergegas dari belakang dan menjatuhkannya. Gadis ini berbaring diam di atas es. Monster ini hendak menciumnya. Tanpa diduga, esnya tiba-tiba retak. Sang gadis jatuh dalam danau. Monster itu menyelamatkannya lagi. Saat dia sadar kembali, di tangannya muncul mawar yang sangat indah. Karena ayahnya memetik bunga monster, dia datang ke sini untuk mati gantinya. Siapa sangka monster itu terpesona kecantikannya. Dia memberinya yang terbaik di dunia ini. Tapi orang biasa seperti Belle, bagaimana bisa dia mencintai seekor monster? Dia ingin guna tarinya untuk kesempatan bertemu kerabatnya. Tapi monster itu mengira Belle jatuh cinta padanya. Belle ketakutan buru-buru mendorong monster itu menjauh. Dan berkata sebenarnya dia sangat membencinya. Monster patah hati pergi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, tidak sengaja jatuh ke danau. Monster ini menyelamatkannya sekali lagi. Dan berikan dia kalung yang bisa menyembuhkan luka. Membiarkan dia mengunjungi keluarganya sehari. Belle tidak membencinya lagi saat ini. Dia senang memakai make up. Monster itu bertanya, "Jika kamu tidak kembali suatu hari nanti, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi?" Belle berkata, "Aku tahu. Kamu akan membunuh seluruh keluargaku." Tapi monster itu berkata, "Jika kamu tidak kembali, aku akan mati." Ketika Belle mendengar itu, dia tiba-tiba merasa patah hati. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan kembali besok. Belle dengan bersemangat mengendarai kuda hitam pulang. Siapa sangka, rumahnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Kakak tertua dikejar karena dia berhutang uang. Adapun ayah Belle, ketika Belle pergi, dia sangat putus asa, dia berbaring di tempat tidur tak sadarkan diri. Belle menangis dan duduk di samping tempat tidur dan memanggilnya. Kedua kakak Belle di lantai bawah mengambil permata dari bajunya. Lalu ambil kuda hitam Belle, berikan kepada sang lintah darat permatanya. Dan memberitahu mereka bahwa ada banyak emas dan perak di kastil itu. Dia setuju mengajak mereka pergi. Gunakan ini untuk menghapus hutang sebelumnya. Orang-orang ini, gunakan kuda hitam memasuki hutan rahasia. Mereka menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu. Ini pasti sekelompok preman. Mereka tidak hanya merampok harta karun, tetapi juga menghancurkan struktur kastil. Ini membuat monster yang mengawasi mereka sangat marah. Sekarang orang-orang itu membawa karung penuh emas dan perak dan bersiap untuk pergi. Monster itu juga mulai membalas dendam. Seorang batu raksasa tiba-tiba terbangun. Tangan besarnya meraih seorang preman dan lempar ke tanah dengan keras. Orang-orang ini mengeluarkan senjata mereka dan menembak orang batu itu. Di bawah serangan gencar mereka, raksasa itu hanya bisa mundur kembali ke dalam kabut tebal. Sekarang mereka senang karena telah menghancurkannya. Raksasa lain terbangun juga. Di dasar danau juga ada raksasa yang hidup kembali. Sekarang monster itu berdiri di bahu raksasa.
yang perintahkan para raksasa untuk menyerang mereka. Dia menggunakan kakinya yang besar untuk menghancurkan para preman. Di sisi lain, Belle menggunakan kalung yang diberikan monster itu untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Sekarang dia harus kembali ke kastil. Saudara ketiganya mengendarai kudanya untuk membawa Belle kembali ke kastil. Tapi jalan di depan terhalang oleh duri-duri. Belle meninggalkan kudanya sendirian dan berjalan maju. Tapi jalan di depan juga tidak mudah. Kelelahan, dia berlutut di tanah. Memohon Raja Hutan untuk memberinya jalan agar dia bisa pergi menemui sang pangeran. Di depan saudara ketiganya, tiba-tiba jalan terbuka. Dia melihat Belle tergeletak di tanah. Ketika dia membawa Belle ke hutan, tepat pada waktunya untuk melihat raksasa mengejar saudara sulung dan saudara kedua. Belle dengan cepat turun, dia ingin menghentikan tinju raksasa itu. Monster mengendalikan raksasa. Jadi Belle lolos dari bahaya. Pada saat ini, pemimpin tiba-tiba menodongkan pisau ke leher Belle. Monster itu buru-buru melompat dari bahu raksasa itu. Gunakan tinju untuk meninju pemimpin. Ketika monster itu hendak membunuhnya, Belle dengan cepat menghentikannya. Tapi sang pemimpin tidak tahu dia bersalah. Dia menikam monster itu di dada dengan panah. Monster yang menyakitkan jatuh. Pada titik ini ketiga raksasa itu juga mulai runtuh. Langit muncul cahaya aneh. Preman-preman dihancurkan sampai mati oleh potongan-potongan besar batu. Pemimpin yang tersisa ditelan hidup-hidup oleh tanaman merambat. Di sisi lain, monster terluka. Direndam dalam air oleh tiga saudara Belle. Tanaman-tanaman merambat juga menempel di ruangan. Ketiga saudara ini ingin menghentikannya. Belle mengeluarkan panah emas di tubuh monster itu. Dan beritahu monster itu bahwa, aku mencintaimu. Sekarang kutukan pada sang pangeran akhirnya telah dipecah. Monster itu berubah menjadi pangeran. Akhirnya, pangeran dan Belle melahirkan pasangan laki-laki dan perempuan. Seluruh keluarga mereka hidup bahagia bersama di hutan yang damai.